Baik, selamat siang semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, selamat datang di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas AKBP Nomensen. Pada hari ini kita menyelenggarakan seminar online yang kedua dengan tema COVID-19 pada dewasa dan anak. Nanti kita akan dibawakan oleh pembicara-pembicara kita yang tentunya sudah ahli dalam bidangnya. Pada hari ini pembicara kita ada dua orang. Nanti yang pertama ada Dr. Yudi Andre Marpaung, spesialis penyakit dalam, dan yang kedua ada Dr. Johan, spesialis anak. Pada hari ini kita pesertanya sudah 59 orang. Semoga hari ini semuanya tetap semangat mendengarkan materi-materi dari pembicara kita yang tentunya dalam masa pandemi ini Universitas AKBP Nomensen tetap selalu setia untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat awam dan juga bagi para tenaga kerja kesehatan dimanapun berada pada saat ini. Yang pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Gregorius Purba. Selama ini saya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, dan selama masa pandemi COVID-19 ini saya juga bekerja di gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara di Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Merawa. Dan saya akan perkenalkan pembicara kita yang pertama nantinya, yaitu Dr. Yudi Andre Marpaung, spesialis penyakit dalam. Beliau menempuh pendidikan SD di SD Santo Antonius II Medan, SMP sampai SMA di Santo Thomas I Medan, sarjana S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia Medan, S2-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan mengambil spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau pernah mengikuti pelatihan atau fellowship-nya pada tahun 2011 mengikuti pelatihan USG di Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2014 mengikuti endoskopi saluran cerna di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Pada tahun 2015 mengikuti fellowship of endoskopi gastrointestinal di Universitas Hospital Manila, Filipina. Baik, selanjutnya untuk membawakan tema acara seminar online kita yang pertama dengan judul COVID-19 pada dewasa, kami persilahkan dengan segala hormat kepada Dr. Yudi Andre Marpaung, dan kami mengingatkan kepada semua peserta seminar online nantinya agar mencatatkan atau boleh bertanya di kolom chat atau di kolom komentar, dan nantinya 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah yang begitu menarik dari Fakultas Kedokteran Nomensen. Jadi mulai dari sekarang silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaiknya. Baik, kami persilahkan kepada Dr. Yudi Andre Marpaung untuk membawakan materinya yang pertama, yaitu tentang COVID-19 pada dewasa. Mana share screen? Iya, ini share screen.
Baik, kami persilahkan kepada Dr. Yudi Andre Marpau untuk membawakan tema kita COVID-19 pada saluran cerna. Dipersilahkan, Dok. Oke, selamat siang. Salam sejahtera kepada kita semua. Kedengarankah suaranya? Oke. Terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Kabupaten Mensen atas waktu yang diberikan. Selamat siang kepada teman sejawat semuanya, Dr. Johan, dokter-dokter yang lainnya, dan saudara-saudari sekalian. Saat ini saya mau berbagi mengenai bagaimana COVID-19 ini pada saluran cerna. Slide-nya. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini sudah sangat mendunia ya, sudah hampir menempati hampir semua belahan dunia. Di sini kita dapat melihat kita sudah menempati posisi yang dengan jumlah sekitar 10.000 sampai 100.000 yang terkonfirmasi coronavirus. Lanjut. Oke, data secara global yang sudah terkonfirmasi COVID-19 sampai kemarin saya update awal Juli 2020, jumlah kasusnya mencapai 10 ribuan. Namun saat ini sudah jauh lebih tinggi lagi. Tetapi angka kematiannya masih tetap cukup kecil. Dengan angka kesembuhan yang 50% dari angka kejadian yang terkonfirmasi. Lanjut. Oke, sekedar mengulang buat kita, coronavirus ini di Indonesia dimulai ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus saja. Namun banyak lama-kelamaan berkembang dengan tingkat mortalitas yang juga otomatis ikut meningkat. Terakhir tanggal 30 Juni 2020 dilaporkan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 itu sekitar 55.000 kasus. Lanjut. Oke, coronavirus itu ada 4 generasi ya, ada namanya generasi alpha, beta, delta, dengan gamma. Nah, coronavirus yang menyerang mamalia ini dia itu generasi beta, di mana dia akan masuk ke tubuh kita dan diterima oleh organ-organ yang memang banyak ditemukan reseptor angiotensin converting enzyme 2. Jika terkena akan lebih beresiko menyebabkan COVID-19 yang risiko tinggi bahkan berat pada usia tua lebih dari 65 tahun dan pada pasien-pasien dengan adanya underlying disease. Underlying disease yang dimaksud seperti penyakit kronik ya, hipertensi, diabetes, penyakit paru seperti obstruktif COPD atau seperti penyakit jantung. Komplikasi yang severe, yang berat yang dimaksud di sini bisa sampai menyebabkan sindroma distress respiratory, shock septic, acidosis metabolik, di IC ya, koagulasi yang terganggu, bahkan kematian akibat multiple organ failure atau kegagalan organ yang multiple. Lanjut. Oke, dari data demografi yang kita kumpulkan di sini dari daerah Cina ya, bahwa profil klinis COVID-19 itu ada mempunyai sign and symptom, tanda dan gejala. Dalam hal ini tanda dan gejala yang meliputi saluran cerna di sini adalah nausea atau vomiting dan diare. Nah, kejadian 2 keluhan ini ditemukan cukup tinggi yang dilakukan penelitian. Dalam hal ini ada 5 penelitian oleh Guan, Zhang, Wang, Chen, dan Wu di daerah Cina. Nah, pada suatu meta-analisis ini, ternyata prevalensi yang bisa disebutkan itu sering dijumpai anoreksia, mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Lanjut. Oke, nah ini di Hubei dapat kita lihat bahwa ternyata
pada umumnya ditemukan keluhan dari sistem pernafasan, namun tetap tidak menutup kemungkinan disertai dengan gejala saluran cerna, bahkan dengan angka yang juga cukup tinggi, yaitu 47%. Yang di sini disebutkan gejala gastrointestinal yang ditemukan itu mulai meliputi berkurangnya nafsu makan, itu 78% ya, mencret 34%, muntah 3%, dan nyeri perut 1,9%. Lanjut. Oke. Nah, dari semua pasien-pasien COVID yang terkonfirmasi, baik dengan atau tanpa gejala gastrointestinal, kita temukan juga ada gangguan hati kronik, yaitu sekitar yang 10% pada pasien-pasien yang dengan gangguan GI. Nah, kita temukan gangguan GI pada pasien-pasien dengan gangguan liver kronik itu sekitar 10%. Dan juga pada pasien-pasien dengan yang tipe keganas, yang tipe berat maksudnya, itu sekitar 17%. Lanjut. Nah, oke. Pada saluran cerna, seperti yang disebutkan tadi, yang bisa ditemukan itu mual, muntah, diare, begitu ya. Nah, mungkin kita perlu tahu bahwa RNA dari COVID-19 ini ditemukan pada spesimen feses. Jadi di mana replikasinya itu terjadi di usus halus dan usus besar. Sehingga wajar sekali jika pasien-pasien COVID-19 itu mayoritas akan mengeluh dalam pencernaan. Nah, kasus pertama infeksi COVID-19 di Amerika melaporkan gejala mual, muntah, dan diare. Diare yang terjadi ini biasanya berlangsung dengan durasi kurang lebih 1-2 minggu. Dengan rata-rata biasanya sih 5 hari ya kurang lebih, dengan frekuensi bisa sampai 2-6 kali seharinya per harinya. Lanjut. Oke. Nah, secara umum karakteristik klinis pasien COVID-19 baik dengan atau tanpa gejala gastrointestinal itu dapat kita temukan ya, demam, fatigue, sesak nafas, dan nyeri kepala. Nah, yang dengan gejala dapat kita lihat di sini ya, dengan gejala gastrointestinal itu ada 39%, untuk yang demam dengan gejala intestinal, fatigue dengan gejala intestinal 31%, dan selanjutnya seperti yang dapat kita lihat di tabel. Namun yang bermakna itu lebih ke demam. Jadi memang kalau ada pasien demam dengan gejala gastrointestinal, baiklah kita untuk lebih aware untuk berpikir apakah ini COVID-19 atau tidak. Lanjut. Oke, secara laboratorium. Nah, bagaimana ya gambaran laboratorium pada pasien-pasien COVID-19 ini? Di sini kita dapat melihat gambaran dari gambaran neutrofil, limfosit, albumin, SGT-SGPT, elektrolit ya, natrium dengan nilai CRP. Dapat kita lihat pada marker-marker ini biasanya akan ditemukan kenormalan ya, misalnya neutrofil biasanya dia akan meningkat, limfosit akan menurun, albumin bisa saja menurun pada kasus-kasus yang sedang ke berat, begitu ya. Nah, CRP biasanya itu meningkat luar biasa. Tapi kalau natrium dia biasanya akan terjadi perubahan jika pasiennya mengalami gangguan asupan yang cukup berat. SGT-SGPT akan lebih terganggu jika pasiennya mempunyai riwayat gangguan hati kronik. Oke, lanjut. Oke, gambaran radiologi pada pasien COVID-19 baik dengan atau tanpa gejala gastrointestinal, biasanya kita temukan pneumonia yang unilateral. Walaupun pada pasien dengan gejala gastrointestinal lebih sedikit, tetapi pneumonia unilateral ini memang cukup
cukup pasti ditemukan ya, cukup pasti ditemukan pada pasien-pasien dengan COVID-19. Lanjut. Oke, di sini dapat kita lihat nanti kita bagaimana tingkat perbandingan komplikasi dan terapi pada pasien COVID-19 pada pasien dengan atau tanpa gangguan gastrointestinal. Nah, di sini dapat kita lihat ya, yang ada acute respiratory distress syndrome, liver injury dengan mechanical ventilation. Mechanical ventilasi itu maksudnya diperlukan untuk dirawat di ruang ICU. Nah, kita dapat lihat di sini masih lebih tinggi risiko perburukan justru pada pasien-pasien dengan yang tidak gejala gastrointestinal. Namun pada yang dengan gastrointestinal simptom tetap masih ada peluang untuk pasien bisa menjadi lebih berat. Lanjut. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat di sini dari data yang disebutkan oleh Jin dan kawan-kawan ya dari jurnal di gastrointestinal symptom, dari 74 kasus yang terinfeksi corona, yang bermakna itu adanya peningkatan kadar glukosa. Kadar glukosa cukup menunjukkan atau hiperglikemia pada pasien-pasien dengan non-diabetes menunjukkan risiko terjadinya COVID-19 yang berat. Lanjut. Nah, lama rawatan. Ternyata lama rawatan pasien-pasien COVID-19 dengan gejala gastrointestinal di sini disebutkan akan lebih lama, yang bermakna secara statistik oleh penelitian dari Han dan kawan-kawan. Di sini disebutkan gejala saluran cerna pada pasien-pasien COVID-19. Disebutkan di sini contoh, kita lihat di sini pasien dengan diare jika dibandingkan dengan pasien tanpa diare atau pasien demam dengan gangguan saluran cerna atau pasien tanpa demam dengan gangguan saluran cerna. Dapat kita lihat di sini jika pasien dengan diare temukan lama rawatan yang lebih panjang jika pasien tersebut ada keluhan respiratori dengan saluran cerna. Kemudian pada pasien dengan demam, kita jumpai bahwa jika dikeluhkan ada gejala saluran nafas dan pencernaan akan meningkatkan lama rawatan pasien COVID-19 tersebut. Oke, lanjut. Oke, ini ada namanya early warning score untuk diagnostik dari COVID-19. Walaupun tidak selalu ini menjadi harus pegangan kita ya. Nah, di sini kita dapat menjadi panduan buat kita skor awal untuk menentukan kira-kira ini lebih mengarah ke arah COVID-19 atau tidak. Nah, pertama di sini tanda dan gejala pneumonia pada CT scan, cuman mungkin pada teman-teman kita yang lebih perifer mungkin tidak semuanya bisa melakukannya. Tapi kita boleh menganamnesa dengan riwayat kontak erat pada pasien COVID-19 yang terkonfirmasi. Jika ya, skornya adalah 5. Jika pasien ada demam, skornya 3. Usianya misalnya kalau dia minimal 44 tahun, skornya 1 gitu. Kemudian jenis kelamin laki-laki skornya 1. Nah, suhunya juga jika minimal 37,8 itu skornya 1. Kemudian gejala pernafasan, apakah dia ada batuk, bahkan sesak, itu juga diberikan skor 1. Nah, neutrophil limfosit rasio ini baru bisa kita kategorikan jika kita sudah mendapatkan nilai dari darah perifer lengkap. Nah, dia dikatakan sangat dicurigai COVID-19 jika nilai tadi minimal 10. Oke, lanjut. Oke,
ini sekedar kita berbagi mengenai makna ya, makna dari pembagian dari COVID-19 berdasarkan beratnya. Nah, jadi ada yang namanya kasus yang tanpa gejala, ada namanya kasus ringan atau tidak berkomplikasi, ada namanya kasus sedang atau moderat, dan ada kasus berat. Tanpa gejala, oke. Nah, kalau ini gejala dia dikategorikan ringan atau tidak berkomplikasi jika ditemukan gejala yang tidak spesifik ya, seperti demam, lemah, batuk, anoreksia, malaise, nyeri otot, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Itu masih kita kategorikan pada pasien-pasien dengan kategori ringan. Sedangkan dia kita kategorikan sedang jika pasiennya remaja atau dewasa dengan pneumonia, walaupun tidak ditemukan tanda pneumonia berat dan tidak membutuhkan pemasangan oksigen. Lanjut, sedangkan untuk pasien-pasien dengan yang dikategorikan berat, lanjut, slide. Jika ditemukan demam atau pneumonia dengan sesak nafas, pernafasan lebih dari 30 kali per menit, dengan distres nafas yang cukup berat, dengan saturasi oksigen yang kurang dari 93% tanpa oksigen, dan dengan rasio tekanan O2 kurang dari 300. Dan pasien COVID-19 dikategorikan kritis jika kita sudah jumpai gagal nafas, akut respiratory distress syndrome, shock sepsis, dan gagal organ multiple. Tentu bagaimana mengkategorikan ini tentu kita punya kriteria masing-masing ya, seperti gagal nafas misalnya dilihat dari saturasi oksigennya perbandingan dengan saturasi CO2. Lanjut. Nah, buat teman-teman semuanya di sini mungkin ini yang perlu kita pedomanin untuk pemeriksaan awal kita yang cukup rutin pada pasien-pasien yang khususnya kita curiga ada ke arah COVID-19. Yang kita butuhkan adalah 6 ini, yaitu hematologi rutin, beberapa leukositnya, bagaimana fungsi ginjal, elektrolit, laktat, dan prokalsitonin. Kenapa? Karena parameter dasar ini, nilai dasar ini sangat kita butuhkan untuk juga nantinya menilai bagaimana respon terapi dari pengobatan yang kita lakukan. Lanjut. Oke. Untuk pemeriksaan pencitraan di sini atau radiologi yang paling akurat sebenarnya kita di lapangan sering kita pakai itu CT scan toraks ya. Kita akan jumpai gambaran dari ground glass opacity atau opasifikasi ground glass itu sekitar 88%. Walaupun kita juga bisa fototoraks ya, tetapi fototoraks itu tidak bisa menggambarkan dari sebuah GGO atau ground glass opacity tadi. Memang lebih akuratlah sebuah CT scan dalam menggambarkan sebuah GGO. Lanjut. Oke, kemudian pemeriksaan diagnostik yang untuk PCR sebenarnya yang bagus itu juga adalah dari feses. Namun itu tidak begitu sering kita lakukan di rumah sakit ya. Lanjut. Oke, pemeriksaan diagnostik apa sih gitu ya? Yang direkomendasikan saat ini adalah pemeriksaan spesimen dari melalui swab nasofaring dan orofaring. Sedangkan dari sputum itu tidak direkomendasikan. Kemudian kalau bisa sampling atau pengumpulan spesimen itu dilakukan di ruangan yang bertekanan negatif. Oke, jika memang bisa, boleh kita tambahkan pemeriksaan darah, feses, dan urin. Lanjut. Oke, how to treat. Nah, ini mungkin butuh buat teman-teman kita, tenaga medis, bahwa sebaiknya kita sebelum kita mulai berpikir mau menterapi pasien itu, kita harus kelompokkan dulu dia sebagai apa. Sebagai OTG atau orang tanpa gejala, atau COVID-19 yang ringan, atau sedang, atau berat, atau kritis. Nah, pada pasien-pasien dengan OTG, kita akan anjurkan dia untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kemudian tetap kita harus rajin-rajin mengedukasi pasiennya
untuk sering-sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan ukur suhu tubuh yang mandiri lah ya, ukur tubuh sendiri itu sekitar 2 kali sehari. Kemudian kita boleh menganjurkan pasiennya untuk konsumsi ekstra vitamin C dalam hal ini selama 14 hari oral. Jika memang ada riwayat gangguan saluran cerna, mungkin perlu dipertimbangkan mengenai dosis atau frekuensi dari pemberian vitamin C. Sedangkan untuk pasien-pasien dengan kategori ringan, selain isolasi mandiri seperti OTG tadi, edukasi yang cuci tangan tadi, vitamin C tadi, juga kita anjurkan untuk mulai mengkonsumsi obat-obatan kloroquine fosfat selama 5 hari atau hidroksikloroquine 1 kali 400 mg dikombinasi dengan azitromisin 1 kali 400 mg oral selama 5 hari. Memang dengan mengkonsumsi obat-obatan ini, pasien akan mulai lebih mengeluhkan ketidaknyamanan di pencernaan. Lanjut. Oke, sedangkan pasien dengan COVID-19 kategori sedang, kita anjurkan untuk pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan darurat COVID-19 untuk diisolasi selama 14 hari. Selama diisolasi, kita anjurkan pasien untuk istirahat total. Dengan rutin kita akan memantau bagaimana saturasi oksigen, darah perifer lengkap, hitung jenis, CRP, foto ronsen, dada yang sifatnya kita periksakan secara serial, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, vitamin C tadi yang tadinya oral, kita boleh berikan pada intravena, dia di drips dalam 1 cc NaCl boleh. Kemudian tetap kita berikan hidroksikloroquine, kemudian tetap pemberian azitromisin 500 mg per 24 jam. Kemudian kita mulai berikan terapi antiviral ya, oseltamivir atau favipiravir. Yang saat ini kita ada itu Lopivia ya, yang biasa ada di rumah sakit saat ini. Lanjut. Sedangkan untuk pasien-pasien dengan COVID-19 yang kriteria berat, kategori berat, ya kita wajib ya, nggak ada cerita bahwa pasiennya harus dirawat dengan pemberian oksigen 15 liter per menit ya, biasanya itu yang non-rebreathing masker. Kemudian apabila pasiennya membutuhkan penanganan ventilasi mekanik untuk pasien-pasien dengan ARDS misalnya, kita akan usahakan dirawat di ICU. Kemudian tetap ya istirahat total, kita pantau saturasi oksigen dengan konsumsi obat-obatan yang seperti sudah kita sebutkan tadi. Lanjut. Nah, jika pasiennya belum terkonfirmasi COVID-19, nah ini dia. Kurang lebih miriplah seperti tadi ya, yang OTG sama, cuman yang ringan ini kita anjurkan pasiennya untuk PCR swab. Selain memang isolasi mandiri, kita anjurkan dia untuk PCR swab di hari pertama dan hari kedua. Ini namanya swab diagnostik ya. Jadi swab itu ada 2, swab diagnostik dengan terapeutik evaluasi. Kemudian kita anjurkan pasiennya untuk pemeriksaan hematologi. Kita akan lihat nanti bagaimana profil dari darahnya, laju endap darahnya, dan juga pasien kita edukasi untuk pemeriksaan foto ronsen. Kita edukasi pasien untuk tetap pakai masker, cuci tangan yang rajin dengan sabun dan air mengalir, dan tetap social distancing. Lanjut. Nah, untuk pasien-pasien yang belum terkonfirmasi COVID-19 namun menunjukkan gejala sehingga kita kategorikan sedang atau berat, kita akan anjurkan untuk dirawat di rumah sakit rujukan, diisolasi dengan istirahat total, oksigen gitu ya. Terus kita lakukan pemeriksaan swab nasofaring hari pertama dan hari kedua, dan pemeriksaan darah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jika ditemukan pneumonia, gambaran pneumonia, maka kita akan berikan terapi pneumonia. Untuk PDP yang dicurigai COVID-19 dan memenuhi kriteria sedang atau berat ini, akan diperlakukan seperti pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bahwa ini bukan COVID-19. Lanjut. Oke. Nah ini tips-tips saja
untuk kita bagaimana bisa mencegah penularan COVID-19 secara umum ya. Di sini kita bisa lihat atau anjurkan kita atau keluarga kita, teman-teman kita untuk cuci tangan dengan pembersih yang berbasis alkohol atau sabun dan air. Kemudian hindari menyentuh wajah, terutama jika kita belum cuci tangan. Kemudian jika ada teman kita atau saudara kita yang batuk, kita ajari bagaimana etika batuk yang baik. Tentu kita nanti perlu menguasai atau mengetahui bagaimana etika batuk ya. Ya misalnya harus seperti ini, batuk atau begini batuknya. Kemudian kalau dengan tisunya langsung dibuang gitu ya. Kemudian menghindari kontak dengan orang-orang dengan gejala saluran nafas. Ya kadang-kadang kita mau agak parno juga ini ya. Nanti batuk sedikit atau apa terus kita bilang corona gitu. Kemudian jika kita ke toilet jangan lupa untuk membersihkan atau menyiram toilet setelah kita pakai. Kemudian kalau boleh, kalau kita pakai tisu, pakailah tisu pribadi ya, jangan tisu yang umum. Kemudian rajin-rajin membersihkan gagang pintu atau gagang toilet. Begitu juga di rumah kita juga sering-sering kita bersihkan gagang pintu. Kemudian sebisanya kita harus social distancing. Kita harus usahakan kalau boleh kita tetap di rumah saja. Lanjut. Oke, khusus untuk saluran cerna ya, mohon maaf di sini tentu kalau saluran cerna diagnostiknya adalah endoskopi. Nah di sini yang bisa kita sebutkan, yang bisa saya bagi adalah bahwa sebisanya tindakan endoskopi itu kita tunda, terutama yang elektif. Tetapi kalau yang memang dia urgent atau emergency, kita harus lakukan dengan protokol. Oke, protokol salah satunya adalah pasien tersebut kita lakukan tindakan endoskopi di ruangan bertekanan negatif. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut. Ini tentang endoskopi, lanjut. Nah, cara menggunakan APD, nah ini perlu sekali kita harus mengerti bagaimana cara penggunaan APD. Kalau boleh nanti kita boleh lihat, kita boleh download, kita boleh edukasi ke teman-teman tenaga medis kita di rumah sakit untuk menjadi pedoman kita bagaimana cara memakai hazmat, cara memasang atau membuka masker, kemudian goggles kita atau kacamata dan atau face shield kita, dan begitu juga sarung tangan. Bagaimana caranya memasang dan cara melepaskannya, di mana mau dilepaskan, begitu. Karena apa? Karena perlindungan ini sangat menentukan bagaimana penularan ke tubuh kita sendiri. Lanjut. Oke, tadi itu alat cara panduan untuk memasang, yang ini adalah cara panduan untuk melepas. Lanjut. Oke, ini yang tadi ya, semua prosedur endoskopi yang sifatnya elektif sebaiknya kita tunda. Oke, lanjut. Ada yang ditunda, tentu ada yang tak ditunda, yaitu adalah tindakan endoskopi pada kasus-kasus yang urgent atau emergensi. Lanjut. Oke, ini yang tidak ditunda ya, misalnya perdarahan saluran cerna, disfagia yang mengganggu asupan oral yang cukup signifikan, kemudian pada pasien-pasien dengan kegawat daruratan abdomen seperti kolangitis atau penyakit pankreatobiliar, kemudian atau ada obstruksi pencernaan, atau kasus di mana jika endoskopi akan memperbaiki kualitas hidup si pasien dengan secara signifikan. Ini kita berdasarkan Gastroenterology Professional Society Guidance ya. Lanjut. Oke, manajemen diri saat pandemi saat ini kurang lebih sama seperti yang tadi, mencuci tangan, tidak menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci, hindari bepergian atau social distancing, terutama berkumpul lebih dari 10 orang pada ruang yang tertutup, menjaga jarak kita kurang lebih 6 kaki atau 1,8 meter, mencegah kontak dengan orang sakit, atau konsultasi dengan dokter yang terkait mengenai pencernaan ya, dalam hal ini perlu atau tidaknya endoskopi, atau kalau bisa dengan penggunaan telemedicine atau telehealth. Lanjut.
Oke, sebagai kesimpulan, COVID-19 ini dapat menimbulkan manifestasi klinis pada saluran cerna, seperti diare, mual, muntah, dan rasa tidak nyaman pada perut. Kemudian RNA SARS-CoV-2 ini ditemukan pada feses. Kemudian pengobatan untuk misalnya ada case inflammatory bowel disease tetap dilanjutkan ya, karena resiko bisa flare nanti jadinya, sikolitisnya. Kemudian endoskopi yang elektif perlu ditunda. Namun yang urgent atau emergency dapat dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri atau protokoler yang baik. Penting untuk mencuci tangan, menggunakan APD sesuai indikasi, dan tetap social distancing. Lanjut. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Selamat siang. Baik, terima kasih. Luar biasa pemaparan dari Dr. Yudi Andre Marpaung, MKED PD, SPPD Finasim. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita nanti akan ada door prize menarik untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi silahkan ketik saja di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya nanti setelah pembicara kita yang kedua. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yudi Andre Marpaung untuk pemaparannya. Kiranya semua peserta webinar kita pada hari ini, peserta Zoom bisa semakin paham di situasi pandemi sekarang ini. Ada beberapa hal-hal penting yang disampaikan tadi oleh Dr. Yudi Andre Marpaung, yaitu pada awal Juni ternyata jumlah kasusnya itu sampai awal Juni jumlah kasus ada 10 juta dengan tingkat kesembuhannya lebih dari 50% atau sekitar 5 juta lebih. Dan untuk tanda-tanda di gejala saluran pencernaan sendiri ada mual, muntah, diare, dan jika sudah terkena diare akan memperpanjang lama rawatan. Lalu ternyata COVID-19 itu tidak hanya gejalanya di saluran pernafasan, tapi ada juga di saluran pencernaan. Lalu selanjutnya faktor resiko yang paling penting yaitu adalah peningkatan kadar gula darah, juga akan menjadi faktor resiko pada penderita COVID-19. Lalu pada gejala-gejala COVID-19 sendiri ada yang ringan, sedang, berat, sampai yang kritis. Dan selanjutnya replikasi dari COVID-19 sendiri terjadi di usus halus dan usus besar. Lalu pemeriksaan yang kita lakukan itu bisa hematologi rutin, hitung jenis leukosit, dan pemeriksaan pastinya adalah CT scan toraks dengan dijumpai gambaran ground glass. Untuk terapi-terapinya seperti yang sudah jelaskan Dr. Yudi tadi, ada untuk yang orang tanpa gejala, untuk yang ringan, untuk yang sedang, dan untuk yang berat. Dan pada saluran pencernaan, untuk diagnostiknya adalah dengan pemeriksaan endoskopi. Baik, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan teman-teman semua untuk silakan memberikan pertanyaan di kolom chat komentar. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara kita yang kedua tentang COVID-19 pada anak yang akan dibawakan oleh Dr. Johan C. Silayan, MKED, PED, SPA. Kami persilakan dengan hormat kepada Dr. Johan. Baik, sebelumnya kami akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Johan. Lanjut. Baik, Dr. Johan lahir di Medan pada tanggal 17 September 1985, menempuh pendidikan sarjana di FK Unsri tamat tahun 2009, S2 Magister Kedokteran Pediatrik FK USU tamat tahun 2015, spesialisnya spesialis anak di Fakultas Kedokteran USU tamat tahun 2015. Untuk pekerjaan sendiri, Dr. Johan pernah bekerja sebagai sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sumatera Utara, dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen Medan, dan dokter anak di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris Medan dan Rumah Sakit Advent Medan.
Baik, kami persilakan kepada Dr. Johan untuk memberikan pemaparannya tentang COVID-19 pada anak. Suara saya kedengeran? Baik, kedengaran dokter? Dipersilahkan dokter. Ya, mungkin ada kendala di sinyal dokter, masih putus-putus suaranya dokter. Kedengaran? Ya. Kak, boleh sebentar, saya lagi webinar. Baik dokter. Suara saya kedengaran? Kedengaran Oke. dokter. Sudah boleh dimulai ya? Siap dokter. Ya, oke. Baik, selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Universitas HKBP Nomensen yang telah menyelenggarakan acara webinar untuk siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena boleh memberikan kesempatan kepada kami dari Fakultas Kedokteran untuk berbagi ilmu pada siang hari ini tentang situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Ya, tadi Dr. Yudi Andre sudah memaparkan begitu banyak mengenai COVID-19 yang terjadi pada dewasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau berbagi tentang COVID-19 pada anak, apa saja yang harus kita ketahui. Ya, slide berikutnya. Sebenarnya COVID-19 itu merupakan suatu penyakit infeksi di saluran pernafasan, ya, memang pertama kali ditemukan di saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus yang baru, yaitu SARS-CoV-2 yang ditularkan melalui droplet udara. Kenapa dikatakan baru? Ternyata virus ini awalnya memang kita jumpai banyak terdapat di hewan. Kemudian virus ini mengalami mutasi, kemudian bisa ditularkan kepada manusia dan menyebabkan infeksi di saluran nafas. Ya, slide berikutnya. Ya, ini merupakan data secara global mengenai kasus COVID-19 yang didapatkan dari WHO. Ternyata memang yang paling banyak, dan di berita juga kita dengar yang paling banyak memang terdapat di Amerika. Ya, di benua Amerika memang yang paling banyak. Ya, dengan jumlah 5 juta kasus lebih, ya. Kemudian sisanya di benua-benua yang lain. Slide berikutnya. Di mana dengan dari WHO juga hingga tanggal 8 Juli 2020 kemarin memang sudah sampai kasusnya adalah 11 juta lebih, ya. Hampir sama dikatakan dengan Dr. Yudi Andre kemarin, kalau sampai akhir Juni, ya, dan awal Juli 10 juta, dan sampai tanggal 8 Juli kemarin kasusnya sudah makin banyak, ya, yaitu adalah 11 juta kasus lebih. Namun angka kesembuhannya juga banyak. Slide berikutnya. Ya, berdasarkan CDC ternyata memang didapati bahwa data kasus di anak di Amerika Serikat, kemudian di Cina, di Italia dan Inggris itu hanya 0,8 sampai 2% dari semua kasus COVID yang terkonfirmasi. Namun pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di negara kita justru menemukan kasusnya justru jauh lebih tinggi,
ya pada ke semua kasus yang terkonfirmasi, yaitu 7-8%. Dan kasus kita pun juga lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di negara-negara di Asia Tenggara. Dan inilah menjadi salah satu concern kita mengapa memang sampai saat ini justru terjadi perburukan dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita. Slide berikutnya. Kemudian ini adalah angka kejadian yang penyebarannya terjadi di Cina, ya. Dari 0 sampai 18 tahun itu hanya terdapat 2-4% dari semua kasus. Kemudian di Amerika Serikat sendiri itu paling banyak itu terjadi di bawah 2 tahun di usia 12 sampai 17 tahun, yaitu adalah 45,9%. Kemudian di Italia justru angkanya sangat sedikit, yaitu adalah kurang dari 1%, di mana 11% di antaranya hanya dirawat dan tidak ada ditemukan kasus meninggal. Slide berikutnya. Oke. Penularan COVID-19 secara umum pasti kita sudah tahu bahwa awalnya didapatkan dari transmisi. Transmisi artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga akhirnya saat ini menjadi pandemi. Awalnya hanya dalam satu daerah tertentu saja, kemudian lama-kelamaan menyebar, ya, dari droplet atau dari percik renik, kemudian dari benda-benda yang terkontaminasi, kemudian pada anak untuk dari ibu ke janin itu masih belum ditemukan cukup bukti ternyata, atau belum jelas apakah ada transmisi dari ibu yang hamil akan menularkan ke janin. Ya, jadi memang transmisi yang paling sering terjadi itu adalah melalui droplet atau percik renik dan melalui benda-benda yang terkontaminasi. Nah, slide berikutnya. Ya, jadi COVID-19 pada anak itu sebenarnya anak itu sebenarnya adalah individu yang termasuk ke dalam imunokompromis. Imunokompromis itu artinya sistem imunnya masih belum matang secara sempurna. Artinya dalam proses pematangan. Artinya juga anak itu tergolong individu yang imunnya memang sedikit lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Jadi anak itu pasti dapat kasus COVID-19 itu berasal dari kontak erat dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi, atau memang dalam suatu klaster memang sudah ada banyak kasusnya, maka seorang anak bisa terkena atau tertular. Kemudian kasus-kasus yang terjadi pada anak sebenarnya bukan kasus indeks atau kasus rujukan. Ya, jadi memang pada saat ini kasus-kasus yang memang menjadi rujukan atau indeks adalah kasus-kasus yang terjadi pada orang dewasa. Slide berikutnya. Oke, bagaimana sih gambaran klinis COVID-19 pada anak? Ya, yang pertama itu adalah asimptomatis. Asimptomatis artinya sering sekali tidak ada gejala. Ya, sebagian besar hanya bergejala ringan kalaupun ada gejalanya. Ya, misalkan seperti hanya demam biasa atau misalnya meriang biasa, hanya nyeri tenggorokan biasa. Ya, bisa disertai dengan saluran gejala-gejala saluran nafas seperti batuk, kemudian pilek, kadang-kadang dijumpai sesak nafas. Ya, kemudian ada juga gejala-gejala gastrointestinal. Ya, kadang-kadang dijumpai nyeri perut, mual, muntah, dan diare. Dan berbeda dengan orang dewasa, kasus-kasus COVID-19 memang lebih banyak klinis yang atau gejala yang timbul pada kasus COVID-19 pada dewasa. Slide berikutnya. Nah, mengapa gejala COVID-19 ini pada anak ringan? Jadi banyak pertanyaan loh, kenapa sih sebenarnya anak ini kasusnya nggak banyak ya? Jadi ada beberapa teori yang diduga. Ya, yang pertama adalah perbedaan sistem imun anak dan dewasa. Kemudian yang kedua, virus COVID ini sebenarnya akan menimbulkan penyakit atau melakukan infeksi apabila berikatan dengan S2 yang terjadi pada tubuh kita. Nah, pada anak S2 itu mungkin berbeda ya, karena ekspresi atau kehadiran daripada S2 pada anak
Baik dok, izin dok. Kurang kedengaran dok, putus-putus dok. Baik dokter, izin dok. Suaranya putus-putus nih dok, nggak kedengaran. Baik, sebentar. Ya, jadi mungkin gejala-gejala yang timbul adalah gejala-gejala yang ringan karena virus yang lain juga ikut masuk ya. Jadi sering berbarengan masuknya ya antara virus corona dengan virus yang lain. Jadi mereka berkompetitif untuk berada di dalam saluran nafas seorang anak sehingga mungkin gejalanya terlihat tidak berat. Ya, kemudian dan yang keempat diduga adalah viral load pada anak itu lebih sedikit. Jadi jumlah virus yang masuk itu berkaitan juga dengan S2 yang terdapat pada anak. Sehingga apabila memang kehadiran daripada S2-nya sedikit, ekspresinya sedikit, sehingga viral load yang masuk atau yang timbul pada anak juga lebih sedikit. Ya, gejala slide berikutnya. Untuk laboratorium ada sedikit perbedaan memang dengan orang dewasa. Kalau pada anak itu ditemukan leukositnya itu mayoritas normal ya, sedangkan pada anak itu leukositnya mayoritas normal, sedangkan pada dewasa itu bisa normal atau menurun. Kemudian leukopeni pada anak ditemukan hanya pada sedikit kasus, sedangkan pada dewasa mayoritas itu mengalami leukopeni pada pemeriksaan laboratorium. Kemudian begitu juga dengan limfopenia, hanya ditemukan sedikit pada kasus-kasus COVID ya, sedangkan pada dewasa itu lebih banyak. Ya, seperti disampaikan sama Dokter Yudi Andre tadi, CRP atau C-reactive proteinnya itu justru meningkat. Sedangkan pada anak itu pada nilai CRP-nya itu kita temukan justru cenderung normal. Ya, kemudian untuk dewasa nilai prokalsitonin berbanding terbalik dengan yang pada anak. Kalau pada anak kita temukan meningkat, kalau pada dewasa cenderung lebih banyak normal. Ya, Baik dokter. Masih kurang jelas dokter suaranya dokter. Putus-putus dokter. Mungkin ya, silakan dokter. ya slide berikutnya. Boleh slide berikutnya? Boleh slide berikutnya, Gregorius? Baik dokter, tadi kurang jelas dokter mengenai yang slide kapan perlu rapid test dokter. Tadi masih putus-putus dokter. Ya, ini yang slide berikutnya, coba boleh slide berikutnya. Di screen saya masih pemeriksaan laboratorium. Yang sesudah yang pemeriksaan laboratorium. Oh baik, sebentar dokter. Mungkin kendala jaringan dokter. Di slide yang ini sudah kapan perlu rapid test dokter.
Ya, ya, untuk pemeriksaan CT scan pada anak itu biasa didapatkan memang sama dengan dewasa, itu adalah ground glass opacity, ya, yang bisa unilateral ataupun yang bilateral. Kemudian yang berikutnya, kapan kita perlu melakukan rapid test? Sebenarnya pada saat kita melakukan rapid test justru kita harus berhati-hati, ya, karena rapid test ini banyak sekali kecenderungannya bisa menimbulkan yang namanya false positive, ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam melakukan rapid test, ya. Dari grafik memang dikatakan bahwa yang untuk yang garis yang hijau yang ada tanda panah itu namanya IgM become detectable, ya, artinya dari onset pertama kali virus tersebut masuk, ya, akan mengalami yang namanya window period, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya rapid test yang paling baik Baik, maaf dokter, masih putus-putus suaranya dokter, kurang jelas dokter. Mungkin bisa diulangi dok? Baik, para peserta Zoom kita sebentar, mungkin lagi ada kendala sinyal dari Dr. Johan. Kita akan ulangi nanti pada saat tadi kapan perlu rapid test yang terbaik. Mohon bersabar. Ya, di kolom chat dan komentar sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan saya bacakan. Silahkan diajukan lagi pertanyaannya bagi yang belum bertanya. Nanti kita akan ada door prize untuk 3 pertanyaan yang terbaik sambil kita menunggu Dr. Johan. Baik, Dr. Johan. ya. 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 Oke. Persilakan Ya, tadi dari yang kapan perlu rapid test, Dok? ya, oke, baik. Jadi rapid test itu sebaiknya kita lakukan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 setelah timbulnya gejala. Karena kadang-kadang banyak false positif dan false negatif yang timbul, ya. Jadi kadang-kadang baru demam 2 hari anaknya sudah diperiksa rapid test atau ada gejala menuju ke COVID diperiksa pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima, nggak taunya negatif. Ternyata dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR malah hasilnya menjadi positif. Kemudian namun virus corona ini sebenarnya dari grafik juga bisa kita lihat baru bisa menghilang itu pada usia hari ke-28. Oleh karena itu apabila memang seorang anak terkonfirmasi kasus COVID, paling tidak dia sudah melakukan isolasi selama 28 hari. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi untuk apabila untuk dilakukan screening, maka rapid test itu harus diinterpretasikan dengan sangat hati-hati, ya, terkait juga dalam memilih alat dan pemeriksaan yang akan digunakan, ya. Jadi harus menggunakan alat-alat yang memang sudah direkomendasikan oleh WHO. Kemudian apabila hasil rapidnya positif, maka harus, ya, ada kata-kata harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR, ya. Kemudian apabila ada anak dengan gejala COVID disease, ya,
rapid testnya negatif, maka pemeriksaan boleh diulang 7-10 hari dan kemudian sebaiknya dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Ya, slide berikutnya. Untuk tata laksana anak dengan COVID-19 sendiri, ada yang ringan dan ada yang berat. Ya, kalau yang ringan ya boleh isolasi mandiri di rumah, kemudian terapinya simptomatis artinya sesuai dengan gejala. Ya, kalau ada demam, kasih obat demam, kalau ada batuk, kasih obat batuk. Ya, dan kemudian mengenali dan memantau gejala-gejala apabila gejala yang ringan itu cenderung akan menjadi berat. Ya, boleh dilanjutkan slide-nya. Ya, kemudian kita juga harus mengetahui gejala-gejala yang berat pada anak. Ya, gejala yang berat itu antara lain adalah nafasnya menjadi berat atau menjadi sesak nafas yang berat, ada retraksi dan ada penafasan cuping hidung, kemudian anaknya menjadi biru, justru kemudian bisa menjadi kejang dan penurunan kesadaran atau kadang-kadang disertai dengan muntah yang berlebihan. Ada yang namanya ARDS, itu adalah gangguan nafas yang sudah sangat berat dan ujung-ujungnya bisa jatuh menjadi keadaannya shock atau tangan dan kakinya menjadi dingin, disertai dengan penurunan kesadaran. Slide berikutnya. Ya, kalau untuk terapi yang berat pada anak, sebenarnya kita boleh memberikan oksigen saja. Yang direkomendasikan itu adalah oksigen yang nasal kanul. Untuk mencapai target hanya sampai 90-94%. Berbeda dengan dewasa, target saturasinya itu harus di atas 93%. Dengan dosis awal mungkin 5 liter per menit, atau bisa menggunakan face mask dengan reservoir untuk kasus-kasus yang sudah sangat berat atau kritis. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, untuk anak sendiri, obat-obat yang diberikan sebenarnya tidak ada yang khusus ya. Antivirus sampai saat ini seperti remdesivir ya tidak ada bukti yang cukup mempunyai aktivitas pada kasus anak. Kemudian lopinavir atau ritonavir juga tidak hanya disetujui sebagai obat terapi HIV pada anak, tapi ketika dicobakan untuk pasien-pasien COVID ternyata tidak efektif. Kemudian kloroquine dan hidroksikloroquine itu tidak ada manfaat klinis apabila diberikan pada kasus-kasus COVID anak, namun bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien yang dirawat dengan kasus berat atau di ICU, namun secara signifikan juga tidak memberikan manfaat menurut penelitian. Ya, berikutnya. Pemberian zinc dan vitamin C, belum ada penelitian yang spesifik mengenai efektivitas zinc dan vitamin C pada kasus COVID-19 anak. Namun zinc dan vitamin C juga dapat diberikan sebagai untuk membantu daripada proses pemulihan tubuh, ya. Bukan terapi utama, hanya sebagai terapi tambahan, ya. Untuk terapi utamanya sendiri saat ini belum ada terapi yang khusus, semuanya masih terapi coba-coba. Jadi kita harus mengenali gejalanya dan memberikan terapi sesuai dengan gejalanya. Berikutnya. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah pada anak, yang pertama adalah membiasakan anak tersebut untuk cuci tangan. Ya, kita harus membiasakan cuci tangan pada anak dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand rub. Ya, kemudian mencuci mainan-mainan anak yang sering disentuh, atau mencuci dan membersihkan permukaan-permukaan yang sering disentuh oleh anak. Bukan hanya mainan, tapi semua permukaan. Dan yang keempat adalah kita menganjurkan etika batuk dan bersin yang baik pada anak. Serta kesemuanya itu kita lakukan dalam rangka untuk memantau kesehatan anak pada masa pandemi ini. Berikutnya. Untuk pencegahan pada neonatus atau untuk pada bayi, ya, membatasi paparan neonatus atau pada bayi atau yang anak-anak yang lebih kecil dengan kontak publik, menjaga kebersihan tangan dan diri kita sebagai ibu atau pengasuh yang akan menyusui, kemudian boleh menggunakan masker pada saat menyusui dan membiasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu setiap akan menyentuh anak atau bayi-bayi yang kecil. Ya, selanjutnya. Penggunaan masker atau face shield pada anak sebaiknya tidak digunakan pada anak kurang dari 2 tahun, karena jalan nafas anak kurang dari 2 tahun itu memang masih sangat kecil, sehingga akan meningkatkan resiko sufokasi dan strangulasi pada anak. Jadi kalau mau menggunakan face shield, sebaiknya anak-anak di atas 2 tahun lebih direkomendasikan, karena dianggap sudah cukup aman dan tidak
meningkatkan resiko sufokasi dan strangulasi pada anak. Oke, saya kira demikian pemaparannya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Johan, spesialis anak. Semoga semua para peserta Zoom kita kali ini bisa mendapatkan manfaat dari pemaparan yang diberikan oleh dokter. Baik, sedikit saya akan merangkum penjelasan dari Dr. Johan, yaitu berdasarkan CDC kasus pada anak itu di Amerika Serikat, Cina, Italia, dan Inggris itu termasuk rendah, yaitu 0,8 sampai 2%. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu kasus anak di Indonesia itu ada sampai 7 sampai 8%, dan penularan dari COVID-19 sendiri pada anak melalui droplet, penularan dari ibu ke janin belum terbukti. Pada anak itu biasanya gejalanya asimptomatis atau hanya gejala ringan karena ada perbedaan imun antara dewasa dan anak, yaitu yang pertama oleh karena ekspresi dari S2 pada anak lebih rendah, viral load-nya sedikit, dan virus lain sering berdampingan. Lalu pada anak itu mayoritas leukosit dan CRP-nya normal, sedangkan untuk pemeriksaan rapid test-nya sering dijumpai false positif, maka yang terbaik adalah diperiksa pada hari ke-10 sampai hari ke-14 setelah timbulnya gejala, dan jika rapid positif maka harus dikonfirmasi oleh pemeriksaan swab. Dan untuk tata laksana sendiri pada anak, belum ada yang terbukti efektif, termasuk remdesivir dan lopinavir, hanya masih diberikan oksigen dengan target saturasinya 90-94%, dengan nasal kanul yang paling efektif yaitu 5 liter per menit. Dan untuk pada anak di bawah 2 tahun, tidak dianjurkan untuk pemakaian masker ataupun face shield. Jadi lebih baik pada anak di atas usia 2 tahun. Baik, terima kasih Dr. Johan dan Dr. Yudi. Mungkin masih bergabung dengan kami, Dok. Sebentar, Dok, kita di-unmute dulu, Dok. Siap. Mendengar suara saya, Dok? Dengar, Dr. Greg. Masih semangat ya, Dok? Semangat. Semangat, Dok. Baik, Dok. Ini saya akan bacakan dulu, Dok. Pertanyaan yang pertama tadi dari Cindy. Ya, pertanyaan pertama tadi, Dok, dari Cindy Eka Wijaya, ditujukan kepada pembicara pertama, Dr. Yudi Andre. Itu pertanyaannya adalah, seperti yang pernah kita dengar, coronavirus itu bisa menimbulkan gejala, salah satunya seperti gejala diare. Jadi pertanyaan saya, bagaimana coronavirus itu bisa menyebabkan diare, sedangkan seperti yang kita ketahui, bahwa coronavirus itu sendiri tidak bisa hidup di dalam lambung dikarenakan mengandung pH di bawah 7. Sekian, terima kasih, Dok. Ya, baik Dr. Yudi, mungkin bisa dijawab pertanyaan, Dok, dari Cindy Eka Wijaya, Dok. Ya, sebenarnya pertanyaan ini cukup mendasar banget ya. Mungkin sama seperti misalnya pasien demam berdarah atau pasien infeksi lain, bisa saja toh terjadi gangguan pencernaan. Jadi sebenarnya bukan hanya sebatas pH lambung menjadi kriteria untuk menjawab apakah coronavirus ini bisa bertahan hidup di pH lambung. Nah, COVID-19 ini seperti disebutkan di awal akan ditemukan, akan semakin banyak ditemukan di organ-organ yang dengan reseptor ACE2. Ya, jadi dengan adanya reseptor itu terutama ditemukan di usus, tentu dia akan lebih berpeluang atau berpotensi untuk menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan tadi pun tidaklah selalu harus ditemukan pada pasien-pasien COVID-19, tetapi faktor atau prevalensi pasien COVID-19 dengan gangguan saluran cerna itu ternyata cukup tinggi. Itu yang mungkin bisa saya jawab kepada Cindy ya tadi ya, Ibu Cindy.
Mungkin itu Dr. Grego. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Semoga kepada Cindy Eka Wijaya bisa dimengerti dan dipahami. Baik, kita lanjut dok. Ada pertanyaan berikutnya dari Stevenson Eka Wijaya, sama-sama Eka Wijaya nih dok. Wah, itu satu bapak atau mama? Iya dokter, mungkin lagi sama-sama mendengarkan. Pertanyaannya dokter, COVID-19 dapat menyebar terutama melalui kontak orang ke orang dan tetesan air dari batuk, bersin, atau air liur. Virus ini juga dapat menyerang saluran cerna seperti diare ataupun mual. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara membedakan saluran cerna seperti diare ataupun mual yang dialami oleh penderita COVID-19 atau yang tidak terinfeksi COVID-19. Baik, silakan Dokter Yudi. Oke. Nanti mungkin kita boleh berdiskusi lagi lebih lanjut ya. Tetapi yang boleh saya sampaikan saat ini mungkin bisa untuk juga menjawab beberapa pertanyaan selanjutnya seputar GI tract pada COVID-19 ini. COVID-19 ini sangatlah unik ya. Saya boleh katakan COVID-19 ini sangat unik. Kenapa unik? Kenapa? Karena tidak semua tanda dan gejala itu ditemukan pada semua pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Ini hanya sebagai panduan saja buat kita dari hasil penelitian, dari hasil studi menunjukkan bahwa jika ada ditemukan gangguan GI pada COVID-19, kita haruslah lebih aware. Tetapi bukan berarti kalau ada gangguan GI, kita harus langsung mentersangkakan bahwa ini adalah COVID-19. Kenapa? Karena pada pasien-pasien COVID-19 yang kami rawat setiap harinya, juga banyak pasien-pasien COVID-19 itu tanpa gejala GI tract sama sekali. Tidak ada mual, tidak ada muntah, selera makan sangat baik, bahkan bisa joget-joget pun dia di dalam ruang isolasi. Nah, itulah mungkin yang bisa menjawab kenapa pada pasien-pasien COVID-19 itu ada yang kriteria ringan, sedang, atau berat. Begitu ya Dr. Grego, seperti di rumah sakit rujukan, toh? Betul dokter. Iya, jadi memang cukup bervariasi lah kondisinya. Jadi tidak ada tanda-tanda atau spesifisitas dari mual, muntah, nafsu makan menurun, atau mencret pada pasien-pasien COVID-19 atau tidak. Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Semoga Stevenson Eka Wijaya tadi juga bisa mengerti dan memahami. Baik, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari TechN AMDRO ya. Pertanyaannya simpel dok, apakah saluran cerna merupakan gejala awal dari terinfeksinya COVID-19 dok? Oke, kalau dikatakan gejala awal tentu tidak. Tentu tidak ya, karena belum ada studi yang lebih banyak mengungkapkan bahwa GI tract tadi pasti ditemukan pada COVID-19. Bahkan bisa saja kok COVID-19 tanpa gangguan GI tract. Ada pasien kami juga kemarin itu dengan gangguan pencernaan yang sangat khas, atau kalau kita orang medis kita sebutkan istilahnya diagnosa dyspepsia atau GERD. Nah, bahkan kita terapi dengan pencernaan, terus kita lakukan diagnostik endoskopi, terus ternyata positif begitu. Nah, akhirnya dia diisolasi selama yang tadi disebutkan Dr. Johan juga ya, menjalani isolasi 14 hari, pemeriksaan selanjutnya, sampai beliau pulang dan dinyatakan sembuh, tidak ada menunjukkan gangguan selain gangguan mual. Hanya itu. Tidak ada keluhan lain. Begitu Dr. Grego. Baik dokter. Kepada TechN AMDRO, semoga tadi bisa mengerti. Baik, ini dok ada pertanyaan mungkin tadi selanjutnya dari Innocentius Pakpahan. Tadi mungkin sudah dijawab oleh Dr. Yudi ya, ini pertanyaan tadi tentang bagaimana cara COVID menyebabkan diare. Jadi mungkin semoga sudah bisa mendengarkan tadi paparan yang diberikan oleh Dr. Yudi.
Selanjutnya ada dari, ini ada dari Universitas Palangkaraya, asal Provinsi Kalteng. Halo, salam Horas dari Medan, Kalteng. Pertanyaan saya terkait tajuk seminar COVID-19 pada dewasa dan anak adalah, menurut dokter, bagaimana langkah spesifik seseorang dalam mengambil kebijakan atau keputusan jika sanak saudaranya sudah dinyatakan reaktif COVID-19 guna menghindari terjangkitnya wabah pada dewasa ataupun anak? Ya, mungkin Dokter Yudi atau Dokter Johan mungkin bisa menjawab bagaimana langkah seseorang atau kebijakannya jika sanak saudaranya sudah dinyatakan reaktif COVID-19 dari Kalteng ini, Dok? Wah, jauh banget ya. Dokter Johan, silahkan. Gimana? Atau Ya. dari anak Ya. nanti ya? Ya, boleh. Kalau ada anggota keluarga kita yang sudah terdeteksi dengan katakanlah pemeriksaan rapid yang sederhana dulu ya, reaktif ya, memang yang seperti saya katakan tadi, pemeriksaan yang reaktif yang dari rapid itu harus dikonfirmasi dengan yang PCR. Jadi kita nggak bisa mempercayai rapid 100% karena rapid itu bukan diagnosa yang pasti dalam menegakkan apakah seseorang itu terinfeksi COVID-19 atau bukan. Ya, jadi harus memang ada pemeriksaan lanjutan, yaitu adalah dengan PCR. Kalau memang terbukti PCR-nya negatif, ya berarti orang tersebut tidak terinfeksi. Ya mungkin aja itu yang tadi saya katakan bisa hasilnya itu adalah sangat sering false positif pada rapid. Tapi kalau berdasarkan pemeriksaan PCR-nya atau swab-nya dia positif, maka kebijakan yang harus diambil ya orang tersebut ya harus diisolasi sendiri, ya. Orang tersebut harus diisolasi sendiri dan kemudian semua anggota keluarga juga harus di-swab. Jangan PCR lagi pilihannya, di-swab aja langsung. Ya, di-swab aja langsung. Ya, jadi memang sangat penting juga kita harus mengenali gejalanya, kemudian langkah-langkah dan tindakan apa yang harus kita ambil. Ya, kalau sudah ada yang swab positif satu orang saja, semua keluarganya harus di swab. Nggak usah lagi ngambil pemeriksaan yang rapid. Ya, karena kalau rapid banyak false positifnya, banyak false negatifnya, jadi bisa meragukan. Ya, begitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Dokter Andre. Ya, terima kasih Dokter Johan. Pada prinsipnya saya rasa sama, ya. Tadi pertanyaannya bagaimana mencegah terjangkitnya gitu ya dok ya, Dokter Grego ya. Jika sanak saudaranya sudah ada yang terkena, bagaimana dok agar kebijakannya dok? Boleh saya tanya dulu, apakah saudara yang terkena itu maksudnya rapid positif, rapid reaktif atau swab positif? Baik, sebentar. Mungkin dalam kategori yang swab positif aja mungkin dok. Oke. Kalaulah pasiennya sudah kategori swab positif, jadi kita perlu mungkin mengerti dasar banget ya, bahwa analoginya seperti ini. Jika sebuah alat penunjang sudah mendeteksi sesuatu yang positif itu, dia membutuhkan kira-kira katakanlah sekian juta unit dalam per cc-nya si sampling orofaring nasofaring tadi, harus tercapailah dia sekian juta, katakanlah sekian juta unit dalam per cc-nya. Sehingga kalau dikatakan dia bahwa hasilnya positif, haruslah yakin kita bahwa itu sudah pasti positif. Tetapi kalau hasil swab negatif, belum tentu dia harus negatif. Itulah yang mungkin dikatakan Dr. Johan sebagai bisa saja swab negatif, false negatif atau false positif. Nah, oleh karena itu, protokolnya adalah jika swabnya positif, kita harus langsung treat dia sebagai pasien COVID-19. Dengan konsep hari ke-8, kalau kami dewasa ya, hari ke-8 dia akan dilakukan swab ulang. Nah, jadi yang swab pertama positif tadi, itu namanya swab diagnostik. Nah, hari ke-8 itu namanya swab evaluasi sesudah terapi. Nah, tetapi jika swabnya pertama negatif, swab diagnostik pertama negatif, kita ulang lagi besoknya swab kedua. Jika memang dia negatif, silahkan dia untuk pulang atau isolasi mandiri selama 14 hari ke depan.
Tetapi jika swabnya positif, berarti positiflah dia. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara mencegah atau terjangkit? Tentu jawabannya satu aja yang pasti. Harus isolasi mandiri si keluarga tersebut. Tidak ada pilihan lain. Bagaimana supaya terhindar kita dengan dia, kita yang pergi, atau si pasiennya yang pergi ke isolasi. Begitu. Mungkin itu yang saya bisa katakan prinsipnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Dr. Johan dan Dr. Yudi. Selanjutnya dok, tadi ini maaf mungkin dari Yanti Gozali ya, AMDRO juga, ada yang terlewat tadi. Ya, ini pertanyaan dari dok. Saya pernah baca coronavirus itu tidak bertahan lama pada makanan. Jadi jika coronavirus telah sempat masuk ke dalam makanan yang telah dibungkus, apakah virus corona itu telah mati atau masih hidup dan dapat membahayakan makanan yang kita buka? Bagaimana solusinya dok? Terima kasih dok. Iya, bagaimana nih dok? Banyak yang parno nih dok, masalah makanan mungkin dari luar, pesan dari Grab atau dari Gojek. Silakan mungkin Dr. Johan atau Dr. Yudi yang mau menjawab ini mengenai virus corona yang katanya tidak bertahan lama pada makanan, apakah berbahaya jika dibuka bungkusnya katanya dok? Apakah virus itu masih hidup atau telah mati dok? Gitu dok. Apakah berbahaya jika kita buka? Dokter Andre kali ya yang jawab ya. Oh, oke. Mungkin Dokter Andre lebih spesifik bisa menjawab, tapi setahu saya sampai saat ini sih memang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa berapa lama di udara, berapa lama di makanan, berapa lama di air, kemudian berapa lama kalau untuk udara atau misalnya tempat-tempat yang tersentuh mungkin sudah ada beberapa yang meneliti. Tapi untuk makanan sendiri dan juga air seperti itu saya belum pernah membaca, atau mungkin Dokter Yudi mungkin sudah ada pernah membaca berapa lama bertahannya. Jadi selama makanan tersebut ya kalau kita mau aware atau waspada ya mungkin makanannya harus dimasak ya, karena salah satu pencegahan adalah apabila kuman ataupun virus dihadapkan terhadap suatu situasi yang panas ya mungkin tidak akan menyebabkan masalah kepada kita ya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Yudi. Oke. Terima kasih Dr. Johan. Pada prinsipnya saya sama dengan beliau bahwa jika memang wadahnya itu memang makanan tersebut yang dimaksud adalah dengan suhu yang kategori panas, sudah seharusnya si virus tadi tidak bertahanlah untuk hidup. Nah, solusinya yang terbaik mungkin untuk memastikan atau merendahkan risiko tadi, ya jika sampai ke kita si makanan tadi atau pesanan tadi sudah dalam keadaan dingin, mungkin kita boleh minta untuk dipanaskan atau dimasak ulang. Barangkali begitu. Tapi belum ada juga laporan yang mengatakan bahwa makanan yang disebutkan tadi menjadi faktor risiko untuk terjangkitnya COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yudi dan penjelasannya Dr. Johan. Semoga bisa dimengerti tadi penjelasannya. Baik, ini selanjutnya dok, ada pertanyaan yang cukup luas nih dari Andre Otniel ya. Dari Andre Otniel, izin bertanya Pak, beberapa negara berhasil menangani COVID-19 dengan baik seperti Cina, Korea Selatan, dan negara-negara tersebut juga melaksanakan social distancing. Begitu pula dengan Indonesia yang juga melaksanakan social distancing, bahkan PSBB. Namun saat ini Indonesia belum menunjukkan perubahan ke arah yang baik dan signifikan. Jadi menurut Bapak, apa kendala atau masalah yang mengakibatkan Indonesia belum berhasil? Ya, pertanyaannya memang cukup ini ya dok ya, cukup luas ya dok. Ya silahkan mungkin ada penjelasan singkat mungkin dok yang bisa diberikan dok, mengapa Indonesia katanya belum berhasil padahal sudah PSBB dok. Mungkin yang menjawab ini mungkin baiknya bagian dari Kementerian Dalam Negeri.
Betul. Eh, tapi ya PSBB yang dimaksud itu di mana ya? Kayaknya di Susite kemarin rame tuh rapat-rapat. Di Medan, PSBB mana itu yang dimaksud ya, nggak ngerti. di Medan kayaknya nggak pernah PSBB dok ya. eh Mungkin hanya di FK Nomensen saja ya yang sudah menerapkan PSBB ya dengan baik. Medan new normal terus dok ya. Aduh, tapi memang seperti saya katakan tadi, memang ini mungkin saya sebagai para medis kurang pandai menjawab secara politik ya. Tapi mungkin ada nilai-nilai lain yang mungkin kita tak bisa menilai kacamata pemerintah mungkin. Ya, secara sederhana kita memang eh, boleh saja menerapkan PSBB, bla 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 begitu. Itu memang salah satu yang terbukti efektif untuk mengurangi risiko penularan. Tetapi memang life should go on ya. Tingkat perekonomian juga harus diperhitungkan, masyarakat butuh hidup. Nah, cuman mungkin masyarakat kita mungkin harus lebih perlu diedukasi. Mudah-mudahan pasca webinar kita ini, dengan tadi kita sudah berbagi mengenai how to minimize the risk factor, mungkin kita bisa menjadi narasumber kepada teman-teman kita di daerah atau di mana posisi kita berada untuk tetap menjaga makna dari PSBB itu apa, makna dari mencari nafkah itu apa, gitu. Silakan saja kita mencari nafkah, tetapi ayolah kita play safe. Kenapa? Jangan nanti kita cari nafkah keluar demi anak, demi istri, demi suami, kita bilang tak tahu kita pulang bawa apa, bawa virus akhirnya. Nah akhirnya hanya kerugian yang ada. Jadi memang pemahaman itu memang sangat dibutuhkan lah. Jadi dari kita nakes, edukasi itu sangat dibutuhkan. Kalau boleh selanjutnya nanti kita boleh lebih sering-sering ya mengedukasi teman-teman kita di lingkungan kita. Mungkin itu yang boleh saya jawab ya, Pak Andre Otniel Panggabean tadi ya? Ya, Andre Otniel tadi. Ya, mungkin sudah bisa dimengerti ya Pak Andre Otniel. Mungkin nanti lebih jelasnya oleh orang Kemenkes ya atau oleh orang Dinas Kesehatan dok ya. Baik dok, selanjutnya ini ada dari Tata Clarista, mungkin tadi ini sudah dijawab oleh Dr. Yudi tadi bagaimana diagnos COVID-19 memiliki risiko yang sama mengalami gangguan pada saluran cerna. Untuk Tata Clarista mungkin tadi sudah dijawab. Selanjutnya, ini bertanya lagi nih, Stevenson Eka Wijaya kayaknya mau menang door prize nih dok. Pertanyaannya dok, apa perbedaan gejala virus corona dan SARS dok? Bagaimana pertanyaannya? Perbedaan gejala virus corona dan SARS dok? Dari Stevenson Eka Wijaya. Serupa tapi tak sama juga nih itu kalau masalah gejala ya. Gejala viral infection itu. Baik dokter. Iya. Jadi similar dokter ya. Iya. Bagaimana Dr. Johan? Mungkin bisa punya pendapat, Dr. Johan? Ya mungkin bisa di unmute dulu, Dr. Johan. Sebentar dok ya, bisa di unmute dulu. Perbedaan SARS dengan Corona. Iya dokter. Sebenarnya virusnya mirip ya, satu kalau kita bilang satu golongan ya. Ya mungkin juga kalau SARS juga gejalanya sama kan. Ya kan ada setiap virus ataupun bakteri ataupun kuman yang masuk pasti menimbulkan gejala ya, demam ya, kalau nempel di saluran pernafasan ya pasti bisa buat batuk, buat pilek. Sebenarnya nggak ada, sama-sama virus, di mana virus ini pada umumnya memang menyebabkan gejala yang hampir-hampir mirip ya. Kalau nempelnya di saluran nafas ada gejala saluran nafas, kemudian kalau nempelnya di saluran cerna ya masih ada gejala saluran cernanya. Tapi memang yang membedakan adalah penyebabnya memang kita harus cari tahu pasti caranya dengan apa ya, dengan pemeriksaan PCR ya kalau virus, kemudian kalau pada bakteri bisa dengan kultur. Ya saya kira itu aja lah ya. Iya, tidak ada perbedaan gejala yang khusus lah antara SARS dengan corona ini, karena
corona juga SARS-CoV-2 kan depannya juga sama-sama SARS kan. Ya jadi memang mungkin saya kira gejalanya tidak ada yang berbeda. Ya, itu. Baik, terima kasih Dr. Johan. Semoga bisa dimengerti tadi oleh Stevenson. Selanjutnya dok, ini juga masih kepada Dr. Johan dari Ibu Lucia Simamora. Selamat siang dokter, saya mau tanya kepada dokter anak, bagaimana perlindungan bayi? Apakah saat menyusu dari ibunya, ibu harus pakai masker juga? Sebab kami para ibu kalau menyusui anak sambil ajak bicara atau sambil nyanyi-nyanyi juga dok. Nina Bobo atau apa kan dok? Biasanya ibu-ibu dia sambil ngomong bicara ke anaknya dok. Apakah bagaimana perlindungannya dok dari ke bayi? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Simamora. Saya sekalian akan memberikan sedikit penjelasan. Kalau memang ibunya tidak ada gejala apa-apa, yang menyusui saja seperti biasa. Ya tetap menjaga kebersihan diri, ya. Kalau menyusui langsung atau direct breastfeeding, ya jangan lupa payudaranya dibersihkan, ya. Kemudian mencuci tangan ketika akan memegang si bayi, ya. Nah kemudian gimana dok kalau misalnya ibunya reaktif nih, ya reaktif, tapi ibunya nggak ada gejala, termasuk kategori OTG misalnya, yang ada demam nggak ada apa, tapi rapidnya reaktif, ya boleh nggak menyusui, ya. Jadi sebenarnya dari penelitian ya tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa virus corona itu masuk ke dalam ASI. Tidak ada cukup penelitian juga virus corona itu masuk ke dalam air ketuban, tidak ada. Jadi memang kalau ibu-ibu yang rapidnya positif tapi tidak ada gejala, ya silakan saja. Tapi yang membedakan adalah sudah pakai masker, ya. Kemudian anaknya juga disusui dengan protokol kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, bersihkan payudara dan segala macam. Ya, namun kalau ibu-ibunya nggak ada gejala apa-apa, ya fine aja, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada gejala saluran nafas, ya silakan saja menyusui seperti biasa sambil berbicara kepada bayinya, ya sambil Nina Bobo menyanyikan lagu-lagu. Saya kira nggak ada masalah, kecuali tadi memang sudah ada gejalanya, ya mungkin pakai masker, ya lebih mengekstrakan untuk kebiasaan membersihkan diri dan menjaga kebersihannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Johan. Semoga Ibu Lucia Simamora sudah bisa mengerti dan sudah tidak perlu takut-takut lagi dalam memberikan atau menyusui bayinya. Selanjutnya untuk Erik Iwasolihin, mungkin tadi sudah dijawab juga. Apa ada ciri-ciri lebih mengarah COVID-19? Bagaimana dengan gejala GI tract lainnya? Mungkin tadi sudah dijawab ya. Selanjutnya dari Pak Swingli Purba ini, yang terhormat Dr. Andre dan Dr. Johan, ini cukup singkat pertanyaannya. Mohon pencerahan, apakah virus ini dapat hidup dalam air? Thanks. Kayaknya tadi sudah saya jawab itu. Kalau untuk air, kalau untuk udara sudah ada penelitiannya bisa bertahan hingga 8 jam dari WHO. Kemudian untuk benda-benda yang tidak meja, kemudian benda-benda yang tidak bergerak bisa bertahan sampai 4 jam. Tapi kalau untuk di air belum ada penelitiannya sampai sekarang. Apakah virus tersebut ada di air bertahan berapa lamanya, ya. Karena pun mungkin tidak ada penelitiannya, mungkin bingung juga penelitinya mau ngambil air yang mana, ya kan? Apakah air asin, air tawar, kemudian airnya karena pada prinsipnya mungkin yang lebih harus kita perhatikan adalah mungkin kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan air-air yang memang kita sudah jamin kebersihannya, seperti misalnya kita sudah memanaskan airnya, ya. Kalau kita masak air, ya, air kemudian kita panaskan, mungkin virusnya sudah tidak ada dan tidak berbahaya, ya. Jadi nggak usah khawatir, kecuali kita mungkin menggunakan air-air yang orang di desa atau di hutan gitu, yang ngambil air langsung dari sumur atau apa, ya mungkin bukan hanya corona, yang lain-lain juga bisa masuk ke situ, ya. Tapi untuk sementara, untuk sampai saat ini saya sih memang belum menemukan ada penelitian tentang virus corona ini bertahan berapa lama di air.
Itu Dokter Gregorius. Tapi Dokter Andre mungkin ada membaca tentang virus corona di air ini, Dokter Andre? No, yang saya baca itu memang air belum bisa menjadi transmisi yang pasti ya, transmisi penularan yang pasti. Tapi ya itu tadi, hindarinlah di tempat yang tertutup. Tapi kita lebih 10 orang aja sudah dikatakan menjadi faktor risiko. Jadi kalau masih bisa, kalau mau berenang ya di private pool deh. Begitu. Karena OTG, nggak ada keluhan pun bisa ternyata positif. Mungkin itu dari saya, Dr. Grego. Baik, terima kasih Dokter Yudi. Semoga masih tetap semangat ya. Mungkin sedikit lagi dok ya. Dari Desmi Gracia Deborah mungkin tadi sudah dijawab ya. Bagaimana tata laksana bayi baru lahir dengan ibu yang terdiagnosa COVID-19. Lalu dok, ini mungkin ada pertanyaan dari Elisa Putri. Singkat saja, berapa dosis zinc dan vitamin C yang dapat diberikan pada anak sebagai terapi tambahan dok? Pada Dokter Johan dok, persilakan dok. Ya, kalau untuk zinc itu dosisnya 1 kali 20 mg selama 10 hari. Untuk vitamin C-nya itu maksimal adalah 1000 mg untuk anak. Ya, per hari ya, per hari. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya ini ada dari Feti, mungkin tadi sudah dijawab ya, Feti Sijabat. Saya mau bertanya apakah sudah bisa dikonfirmasi benar tidak adanya penularan COVID lewat airborne? Sudah dijawab. Dari TEKN AMDRO lagi, mungkin tadi sudah dijawab juga, apa gejala awal terinfeksi COVID-19 pada kalangan anak-anak? Lalu ada dari Stefan Immanuel. Ya, sudah dijawab juga tadi mungkin melalui kontak melalui droplet ataupun melalui udara. Selanjutnya dari Yanti Gozali lagi. Ya, ini kepada Dokter Johan. Dari Yanti Gozali ada pertanyaan, bagaimana cara yang seharusnya dilakukan agar anak-anak dapat melakukan imunisasi dengan aman dalam masa pandemi COVID-19? Ya, silakan Dokter. Ya, oke. Kalau untuk mengenai imunisasi, memang Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memang menganjurkan untuk memberikan imunisasi pada masa pandemi. Ya, kalau boleh ditolerir itu ditolerir hanya sampai 2 minggu penundaan. Kenapa? Karena nanti jangan sampai ketika pandemi selesai kita nggak imunisasi anaknya, penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi justru muncul kembali sebagai outbreak. Nah, kemudian kalau mau membawa imunisasi anak-anak, saya kira mungkin ada beberapa rumah sakit untuk sekarang ini yang sudah memisahkan antara poli imunisasi dengan poli anak yang sakit yang berobat. Ya, kalau imunisasi kan tergolong dalam anak-anak yang sehat. Jadi kalau bisa ya memang protokolnya harus penuhi seperti itu, dipisahkan antara poli yang sakit dengan poli yang sehat, sehingga anak yang sakit dan anak yang sehat tidak ketemu. Ya, jadi pun ibu kalau mau membawa imunisasi, jadi semakin tenang ya, jadi imunisasinya tidak tertunda. Dan jangan lupa juga kalau membawa anak keluar ya patuhilah protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan ya, jaga jarak ya, tidak usah kemana-mana lagi setelah imunisasi langsung pulang ke rumah ya, kemudian jangan lupa menggunakan alat pelindung diri ya. Saya kira itu Dokter Grego. Baik, terima kasih Dokter Johan. Semoga bisa dimengerti oleh Ibu Yanti Gozali tadi ya. Baik, ini selanjutnya ada dari Erik Iwasolihin. Tadi sudah dijawab, bisa menyebar secara airborne. Lalu selanjutnya Cindy Eka Wijaya lagi. Ini dari keluarga besar Eka Wijaya kayaknya dok. Ya, sudah dijawab juga tadi ya, bagaimana cara mendeteksi pada anak-anak yang telah terkena corona padahal dia asimptomatik.
Selanjutnya, ya ini dari Widya Sari. Ini mungkin alumni dari Nomensen juga ya, Wid ya. Lagi internship ya, Dokter Widya Sari ya. Ya baik, ini pertanyaan kepada Dokter Johan juga. Bagaimana penata laksanaan pemeriksaan lanjutan pada bayi yang lahir dengan ibu konfirmasi COVID-19? Apakah boleh diisolasi atau boleh digabung rawat dengan bayi lain? Baik, mungkin pertanyaan yang singkatnya adalah apakah harus dimasukkan ruang isolasi atau boleh digabung dirawat dengan bayi yang lain? Ya, silakan Dokter Johan. Bagaimana, Dok? Ya, jadi untuk bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang katakanlah rapid test reaktif atau swabnya positif untuk COVID-19, memang harus dipisahkan dengan bayi-bayi yang tidak bermasalah atau bayi-bayi yang tidak terinfeksi COVID-19. Ya, jadi awalnya begitu bayinya lahir, bayi akan segera langsung kita mandikan, ya, akan langsung kita mandikan. Kemudian pada hari itu juga kita akan langsung melakukan pemeriksaan swab langsung pada bayinya, tidak menggunakan rapid test lagi, langsung swab hari pertama dan hari kedua, dua hari berturut-turut dari nasofaring dan juga dari anus, ya. Kenapa dari anus? Karena pada beberapa penelitian ternyata ditemukan bahwa setelah gejala saluran nafasnya selesai, ya, maka virus itu juga masih bisa bertahan selama 14 hari di saluran cerna sampai ke anus, ya. Jadi oleh karena itu, maka itulah yang menjadi alasan mengapa tidak cukup hanya mengisolasi 2 minggu sebenarnya. Jadi ketika seseorang terinfeksi COVID-19, maka harus juga diisolasi selama 14 hari ke depannya. Jadi totalnya sebenarnya adalah 1 bulan. Ya, begitu kira-kira Dr. Grego. Ya, baik Dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, mungkin yang sudah bertanya mungkin di bawahnya untuk tidak bertanya lagi ya, karena waktu kita terbatas. Selanjutnya, ya mungkin ini kepada Dokter Yudi ya, yang terhormat, misalnya seseorang dinyatakan hasil swab negatif, berapa lamakah orang tersebut dinyatakan tidak akan menularkan COVID, Dok? Jika dia sudah swabnya negatif, berapa lamakah orang tersebut dinyatakan tidak akan menularkan COVID-19 ini? Ya mungkin kepada Dokter Yudi atau Dokter Johan mungkin. Ya, di unmute ya. Sebentar Dokter, biar di unmute dulu Dokter. Maksudnya bagaimana dokter? Swabnya negatif, lalu? Misalkan seseorang dinyatakan hasil swab negatif, berapa lamakah orang tersebut bisa dinyatakan tidak akan menularkan COVID-19, Dokter? Loh, oke. Di lapangan, kita mengatakan seseorang itu layak untuk dikeluarkan atau dipulangkan dari ruang isolasi jika sudah 2 kali swabnya hasilnya negatif. Sesudah 2 kali hasil negatif, swabnya kita anjurkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari ke depan, boleh di tempatnya masing-masing. Dan pada saat itu sudah berlangsung, saya rasa sudah aman sudah baiklah untuk berinteraksi, nggak masalah. Oke. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dokter. Baik, ini maaf untuk semua para peserta Zoom kita. Ini mohon maaf pertanyaannya akan kita pilah-pilah ya. Akan kita persingkat. Mungkin kepada Dokter Johan ini ada pertanyaan dari Tata Clarista lagi. Bahan apa dok yang aman untuk membersihkan mainan bayi dok? Mainan anak-anak. Bahan yang, oke. Sebenarnya alkohol yang mengandung cairan pembersih yang mengandung kandungan alkohol minimal 60% yang sudah dipaparkan oleh Dr. Yudi Andre tadi sebenarnya sudah cukup untuk menghindarkan kita dari infeksi virus. Jadi sebenarnya tidak perlu bahan-bahan cairan pembersih yang khusus sekali, karena yang paling mudah kita dapatkan adalah memang cairan yang mengandung alkohol minimal 60%. Ya, itu saja sudah cukup sih, Dr. Grego. Demikian. Baik, dokter.
Baik, ini mohon maaf ada masalah gangguan jaringan mungkin ya, sebentar. Sebentar, kita lihat lagi pertanyaannya apakah masih ada. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Yang lain sepertinya sudah sama. Ya, baik. Oh, ada terakhir dari Ibu Tutiarni Nebaho, mungkin juga tadi sudah dijawab ya. Seberapa tingkat akurasi rapid test itu sementara orang hanya demam saja sudah dideteksi reaktif. Itu pengalaman dari orang medis. Ya, mungkin Ibu Tutiarni Nebaho, mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Dr. Yudi ya, mengenai keakuratan rapid test kita. Dan Dr. Johan tadi sudah menjawab juga. Baik. Baik, saya kira sesi tanya jawab dan sesi pertanyaan kita sudahi ya. Baik. Oh, ini ada satu lagi dokter. Terakhir ini dari Feti Sijabat, dari Dr. Feti Sijabat, alumni dari Nomensen juga ini. Karena mungkin juga beliau memiliki anak di bawah usia 6 bulan nih dokter ya, atau di atas 6 bulan. Dokter Johan, bagaimana menurut dokter tentang pemakaian hand sanitizer pada bayi di atas 6 bulan? Apakah sebaiknya sanitizer bahan organik apa tidak perlu pada bayi? Ya, jadi untuk hand sanitizer sebenarnya kan kalau bayi 6 bulan kemudian atau bayi-bayi di bawah setahun kan sebenarnya yang masih menjagakan orang tuanya ya. Jadi saya kira apalagi kalau kulit bayi itu juga masih sangat tipis sekali dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Saya kira yang perlu menggunakan hand sanitizer cukup orang-orang yang merawatnya aja lah, yang menjaga, yang mengasuh, yang memberi makan ya. Kalau pada anaknya ya saya kira tidak terlalu rutin untuk digunakan ya, cukup dengan membersihkan pada saat mandi dengan menggunakan sabun ya, itu saya kira sudah cukup ya. Jadi nggak perlu terlalu rutin untuk digunakan pada anak-anak, apalagi anak-anak yang kecil. Begitulah Dr. Grego. Baik, terima kasih Dr. Johan. Semoga Dr. Feti Sijabat yang mungkin lagi punya bayi mungkin bisa mengerti ya. Baik, terima kasih untuk kedua pembicara kita yang luar biasa, Dr. Yudi Andre Marpaung dan Dr. Johan. Mungkin dari tempat masing-masing kita bisa kasih aplaus untuk kedua pembicara kita. Baik, nanti sebelum kita mengumumkan siapa untuk 3 pemenang door prize dari yang sudah bertanya tadi dan keputusan juri atau keputusan moderator tidak dapat diganggu gugat ya. Kita sebentar akan foto bersama dulu sebentar ya. Mohon kepada seluruh peserta Zoom agar membuka videonya. Coba di start video dulu. Ya, masih banyak yang belum ini, coba di start video dulu supaya kita bisa screenshot, bisa di capture. Ya, yang lain. Dibuka dulu videonya, jangan malu-malu. Ya, sebentar ya, masih ada yang belum ini. Obin Matthew Putra juga belum ini, mahasiswa Nomensen juga. Ya, ada Dokter Masang, spesialis mata. Baik, nanti akan saya hitung mundur ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Take kedua ya, supaya nanti fotonya bisa di-share.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik. Suaranya Dokter Grego nggak kedengeran. Ya, baik. Ternyata tadi setelah saya cek semuanya belum masuk ya. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih untuk semua peserta. Baik, saya sebelum membacakan pemenang door prize, kita akan melihat dulu. Ini ada pemutaran video singkat dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen. Baik, selamat menikmati dan silakan menyaksikan. Baik, terima kasih. Itu tadi ada video singkat untuk promosi dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen. Kami mengundang untuk semua kiranya yang ingin bergabung dengan kami dipersilahkan. Nanti ada kontak personnya untuk menghubungi. Baik, selanjutnya nanti untuk pemenang door prize tadi ada masukan nanti akan dihubungi dari via WA ya, pemenang door prize. Hanya ada 3 ya, pemenang door prize untuk sesi pertanyaan tadi. Dan selanjutnya jangan lupa teman-teman semua, nanti pada tanggal 18 Juli, hari Sabtu, kita akan mengadakan kembali webinar berikutnya, yaitu dengan tema How to Become a Serving Doctor pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 10 dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Dr. Bonar Napitupulu MTH, Evorus Emeritus HKBP, dan Profesor Dr. Albiner Siagian. Jadi jangan lupa untuk pendaftaran gratis, bisa juga untuk masyarakat umum, untuk dokter dan calon dokter dan tenaga kerja kesehatan lainnya ya. Dipersilakan untuk mendaftar gratis tanpa dipungut biaya pada sekali lagi hari Sabtu 18 Juli 2020. Dan nanti mengingatkan sekali lagi untuk sertifikatnya dan materi seminar nanti akan dikirimkan nanti melalui email yang sudah dikirimkan oleh masing-masing peserta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Dr. Yudi Andre Marpaung MKet PD Finasam dan untuk Dr. Johan MKet PET SPA. Terima kasih Dok, semoga sukses selalu, tetap semangat dalam pekerjaan. Mungkin Dr. Yudi tadi yang sudah
di jalan. Terima kasih juga Dok untuk pemaparannya dan penjelasannya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dan untuk semua para peserta webinar dan Zoom kali ini, tetap semangat dimanapun Anda berada pada saat ini. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan, terhindar dari COVID-19, dan semoga Indonesia bisa melewati semua pandemi ini. Terima kasih, salam dari kami, Prodeo et Patria.